Shalom semua. Jadi tadi aku ada scroll-scroll di TikTok dan aku menemukan sebuah video dari Yonathan Nandar. Seperti yang kita kenal, Yonathan Nandar memang luar biasa. Kita coba lihat videonya. Sepertinya Amin ini Nabi Muhammad SAW dah. Betul. Kalau julukan dalam Islam Al-Amin ya mungkin ya, tapi bukan dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Itu Amin itu bukan Muhammad. Tidak ada satu manusia pun sejak bumi ini diciptakan sampai bumi ini dihancurkan, saudara. Ada seorang manusia yang digelari Al-Amin. Orang yang benar, orang yang dibenarkan, orang amanah, orang yang dapat dipercaya, baik diakui oleh kawan maupun lawan, hanya Nabi Muhammad SAW. Hah? Jadi kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 itu adalah merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. 100% salah. Beliau ini adalah pertama dan permulaan ciptaan Allah. Jadi sebelum rohnya Yesus ada, rohnya Nabi Muhammad SAW sudah ada. Well, aku butuh bukti untuk itu. Karena apa yang saya baca dari sumber Islam itu tidak benar. Jadi kalau kita ke alsunnah.org, ini merupakan website dari Islam ya, para muslim. Di sini dikatakan Prophet Muhammad is not the first creation. Water is the first creation. Proof from Quran, blah blah blah. Which means Allah created everything from water. That means water is the first creation. Jadi Yonathan Nandar gagal untuk memberi pelajaran bagi umat muslim. Lalu saya mencoba untuk cari di mana penjelasan bahwa rohnya Yesus belum ada tapi rohnya Muhammad sudah ada. Saya mencari-cari tapi tidak ada. Yang ada di sini malah dari sini. Ya, Republika ini ya, penjelasan tentang Islam lah. Jadi di website ini janji manusia ke Allah SWT usai diciptakan dalam alam roh. Kalau pas waktu saya baca di sini itu tidak ada penjelasan mengenai apa rohnya Muhammad diciptakan dulu baru Yesus atau gimana, tidak ada. Yang ada malahan kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyiapkan roh. Nah, malaikatnya jadi Allah bisa memberikan kehidupan seperti itu. Dan nggak ada penjelasan. Jadi saya nggak tahu dari mana Yonathan Nandar mengambil sumber itu. Jadi ini bisa membingungkan dan menyesatkan, bisa dibilang seperti itu dalam muslim kan, pembelajaran muslim kan seperti itu. Dan dia nggak memberikan referensi apapun, jadi ya itu meragukan sekali, tidak ada bukti dan nggak tahu ngambil lebih sumber dari mana. Tapi kita lanjut nonton videonya dia ya. Itulah Alfa dan Omega, ya, permulaan penciptaan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Muhammad adalah Alfa dan Omega. Berarti kalau Yonathan Nandar bilang seperti itu, berarti Yonathan Nandar mengatakan bahwa Muhammad adalah Allah SWT atau Tuhan itu sendiri. Karena Alfa dan Omega adalah berawal mula dari segala hal dan akhir dari segala hal. Yang awal dan yang akhir. Kita coba lihat di website ini ya. Ini adalah dictionary.com atau kamus ya. Untuk Alfa Omega. Kalau lihat di sini di bawah. Nah, Alfa dan Omega, the beginning and the end, awal dan akhir. Di mana Alfa is the first letter and Omega is the last. Artinya Alfa adalah huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir dalam huruf atau alfabet Yunani. Di mana Tuhan God mengatakan dalam kitab Wahyu, aku adalah awal dan akhir. I am Alpha and Omega, the first and the last. Yang artinya bahwa Tuhan ada dari awal hingga ke akhir. Lalu kita ke bawah. The beginning and the end. Di sini dikatakan juga bahwa artinya Alpha dan Omega, meaning that he is the beginning and end of all things. Bahwa dia, Tuhan, God, dia adalah awal dan akhir dari semua hal.
Jadi kalau Yonatan Nandar mengatakan itu Muhammad, berarti dia menyembah Muhammad. Oke, kita lanjut aja. Namun ketika kita berdiskusi dengan orang Kristen, maka yang harus kita pakai adalah alur keimanan mereka. Itu betul. Begitupun kalau kita orang Kristen membahas atau berbicara dengan orang Muslim, kita juga harus mengambil perspektif atau sudut pandang alur iman mereka. Jadi kalau kita ambil iman kita dan masukin ke dalam Islam ataupun sebaliknya, itu tidak bisa. Jadi kita harus pakai iman dari masing-masing juga. Dan yang Yonatan ambil itu, dia ambil iman dia dan dimasukin ke Kristen. Dan itu udah salah. Itu sesuai omongan dia makan omongannya dia sendiri. Ya, kita lanjut aja. Di mana alur keimanan mereka menganggap bahwa Al-Amin itu adalah Yesus Kristus. Tetapi blundernya adalah ternyata Al-Amin adalah ciptaan. Jadi kalau mereka mengakui itu Yesus, blunder. Ternyata Yesus ciptaan. Kalaupun mereka mengakui Al-Amin adalah Nabi Muhammad SAW, maka secara sadar maupun tidak sadar, jujur atau tidak jujur, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan kebenaran yang hakiki. Itu betul. Begitupun kalau kita orang Kristen membahas atau berbicara dengan orang Muslim, kita juga harus mengambil perspektif atau sudut pandang alur iman mereka. Jadi kalau kita ambil iman kita dan masukin ke dalam Islam ataupun sebaliknya, itu tidak bisa. Jadi kita harus pakai iman dari masing-masing juga. Dan yang Yonatan ambil itu, dia ambil iman dia dan dimasukin ke Kristen. Dan itu udah salah. Itu sesuai omongan dia makan omongannya dia sendiri. Ya, kita lanjut aja. Jadi di sini di Bible.com, Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, meskipun ada tulisannya Amin, bukan berarti itu Muhammad. Untuk lebih bisa spesifik, saya akan tunjukin dari sebuah penjelasan dari Sam Shamoun, seseorang Christian apologist yang sangat terkenal, dan dia adalah seseorang yang mempelajari Alkitab dengan baik sekali. Ini tapi dalam bahasa Inggris. Does Revelations 3:14 teach that Jesus is God's first creation? Apakah Wahyu pasal 3 ayat 14 mengajarkan bahwa Yesus adalah penciptaan Tuhan yang pertama? Di sini ada beberapa terjemahan, seperti dalam bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan. Kalau kita lihat di sini, the beginning, origin, or ruler, the creation of God. Yang artikan Amin di sini adalah origin, awal mula dari semua penciptaan Tuhan, atau ruler, yang memimpin semua ciptaan Allah, ciptaan Tuhan ya. The one who made everything in God's world. Dia yang menciptakan semua dalam dunia Tuhan. Dan lain-lain semua di sini. Jadi di sini juga ada penafsiran dari John Gill, dari Adam Clark, Robert J. Mason, dan lain-lain lagi. Di sini penjelasan semua di sini itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Kalau kita membaca semua dari website yang saya tunjukkan barusan, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah pemimpin dan dia menciptakan semua ciptaan Tuhan. Untuk lebih gampangnya, jadi Wahyu 3:14 itu menjelaskan bahwa Yesus adalah permulaan dari semua ciptaan Allah. Artinya dia menciptakan semua. Seperti itu. Justru ayat itu sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita baca semua yang di komentari atau penafsiran ya dari John Gill dan lain-lain, di situ menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena seperti contohnya di sini di penafsiran Net Bible sebagai contoh, di sini menunjukkan bahwa the connection origin creation just the meaning originator. Jadi awal mula Yesus adalah yang paling awal
alpha itu sendiri, gives the meaning, the first cause, yang artinya adalah penyebab pertama. Jadi semua yang diciptakan itu berasal dari Yesus, karena dia adalah sumbernya. Melalui dialah semua ini diciptakan. Kalian bisa baca semua referensi yang saya berikan tadi. Semua link akan saya tampilkan di deskripsi. Silakan kalian baca sendiri, dan silakan beri pendapat kalian di komen. Silakan beri pendapat kalian, bagaimana pendapat kalian mengenai penjelasan saya, ataupun penjelasannya cocok lomologi bla 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 dari Yonatan Nandar. Ya oke, silakan. Semoga hari kalian indah dan Tuhan Yesus memberkati.